Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Dirgantara Putra di channel Jova Dirgantara, bukan channel sebelah. Dan di video kali ini saya mau curhat. Ada satu kejadian yang bikin saya nggak tahu, ini campur aduk aja perasaannya gitu ya. Dan kejadiannya begitu cepat, tapi untungnya harusnya sudah beres, dan memang harusnya beres aja masalah kayak gini tuh ya. Ya, intinya saya mau cerita aja lika-liku jual beli lensa di platform online, terutama kalau saya di Tokopedia. Dan sebagai informasi, saya itu punya sebuah toko namanya, ya kalian bisa cek aja di deskripsi. Biasanya saya jual barang random, dan dari beberapa tahun lalu sih saya jualnya komponen komputer. Karena memang saya waktu itu emang lagi rakit PC, lagi upgrade, lagi downgrade lain sebagainya. Jadi komponen lama bakal dijual buat upgrade ke yang lebih baru, buat nambah-nambah budget, dan sampai melebar ke barang-barang yang nggak saya pakai. Jadinya itu toko bisa dibilang barang random aja, yang pada awal mulanya dibangun hanya untuk komponen komputer. Singkat cerita, akhir-akhir ini saya baru banget jual beli lensa, lebih tepatnya lensa Canon DSLR buat kebutuhan pribadi saya, buat freelance foto maupun videografi. Dan itu bisa dibilang selalu ada aja masalahnya, kecuali lensa dan kamera yang saya pakai buat rekam ini, yaitu Canon 600D dan lensa kitnya. Itu alhamdulillah banget dapat harga murah, tapi sama sekali nggak ada masalah, dan sellernya juga mantap jiwa. Ini mungkin bisa jadi mungkin informasi aja buat teman-teman bahwa kalau kalian jual beli, terutama kalau di video kali ini tuh jual beli lensa, itu kalian perlu hati-hati, baik yang jual maupun yang beli. Karena bagi penjual kadang ada aja pembeli yang ngotot, dan sebaliknya bagi pembeli juga kadang ada aja penjual yang nggak ramah lah, atau mungkin penjual yang jual barang tuh nggak sesuai deskripsinya. Dan itu yang saya alami. Keduanya, bahkan saya sebagai seller juga dapat customer yang bisa dibilang agak ngotot ya, karena mungkin ya nanti kita akan cerita di tengah jalan. Dan saya sebagai pembeli pun saya bisa dibilang mungkin dibilang ditipu enggak ya, tapi ini ada kesalahan dari saya pribadi juga sebagai pembeli, yang bisa dibilang saya kurang teliti juga saat sebelum membeli lensanya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja ke masalah yang pertama. Saya beli lensa Yongnuo 50mm f1.8 yang itu minusnya cuman jamur tipis doang, nggak ngaruh. Oke, di situ saya terima dengan harga 350.000 cuy. Itu bisa dibilang murah lah, karena pasarannya masih di 500 ribuan. Saya beli dan katanya minusnya cuman jamur aja, dan mungkin di sini saya nggak teliti lagi, dan juga nggak ada masalah yang emang saya nggak ketahui dan emang sulit diketahui, dan ada masalah yang bisa dibilang ini sebenarnya bisa saya ketahui, tapi karena saya kurang baca-baca jadinya ya masalahnya datang kepada saya. Masalah yang sebenarnya bisa diketahui itu adalah jamur. Di sini jamurnya bisa dibilang ternyata nggak tipis banget ya. Jamurnya bisa dibilang lumayan kerasa, karena pada saat saya bandingin dengan lensa yang sekarang saya pakai, lensa 50mm dari Canon, itu jauh banget lebih tajam yang 50mm Canon banget. Lalu masalah yang kedua adalah lensa tersebut tuh sebenarnya bekas servisan, dan pada akhirnya 350.000 saya jual minus 100.000, saya masukkan di deskripsi semuanya, dan alhamdulillah udah laku 100.000, dan itu buat modal saya membeli lensa sekarang 50mm f1.8 dari Canon ini. Tapi yang jadi masalah, ini penjualnya alhamdulillah udah jujur, dan awalnya saya agak emosi, dan sebagai bisa dibilang sebagai manusia yang udah ngeluarin uang dan ternyata dapat barang yang gak sesuai deskripsi, itu bisa dibilang sakit hati, dan kadang aja kita bisa ngeluapin emosinya ke si penjual ya, dan itu bisa dibilang hal yang menurut saya kurang tepat. Saya juga pernah mengalami hal tersebut, dan alhamdulillah si pembelinya itu sangat kooperatif dengan saya sebagai penjual, dan alhamdulillah semuanya beres gitu ya. Tapi waktu itu saya sedikit emosi, dan untungnya saya bisa dibilang kalau lagi emosi masih bisa ngefilter kata-kata, dan saya jelaskan secara objektif ini masalahnya di mana, yang di deskripsi apa, yang pada saat diterima apa, video unboxing semua ada. Dan masalah pada lensa ini adalah si yang ininya fokusnya udah keluar. Nah, mungkin di sini nggak terlalu kelihatan, tiba-tiba keluar dan ada besi-besi warna silver. Nanti saya masukkan aja fotonya. Itu nggak sesuai foto dan nggak sesuai deskripsi banget. Saya langsung protes ke penjualnya, ini nggak sesuai deskripsi. Semua hal yang dijelaskan ini bisa dibilang kurang tepat, dibilang normal juga kurang tepat. Tapi setelah itu penjual menyanggah dan memberikan bukti-bukti. Oke, dari setelah banyaknya percakapan, bahkan saya sampai nelfon orangnya untuk ini gimana ke depannya ya, karena kebetulan ada nomor teleponnya melalui Instagramnya. Dan setelah saya ngobrol-ngobrol, ternyata orangnya memang baik ya, bapak-bapak udah tua juga, bisa dibilang kelihatan jujur juga, dan memang ada foto pas sebelum dikirim juga. Dan setelah saya ajukan komplain, setelah saya kirim bukti-bukti pada saat menerima barang, dan pada saat itu kami ingin mengajukan klaim asuransi biar sama-sama enak gitu antara penjual dan pembeli, Tokopedia minta video pengirimannya ke penjual, dimana itu adalah hal yang
susah terpikirkan nggak sih? Maksudnya kan siapa coba yang kepikiran ngerekam video pada saat nge-packing? Dan ini udah pasti rugi banget si penjualnya. Dimana penjual ini otomatis bakal nggak dapat duitnya, tapi lensanya juga bakal nggak ada juga. Ya pokoknya kasihan penjualnya. Dan untungnya hokinya pas saya tekan masuk lagi si ring fokusnya, tapi jadi agak kasar dan agak longgar. Saya agak takut juga pas make, jadi saya nyalain terus autofokusnya biar nggak apa ya, bisa dibilang nggak gampang kegeser-geser. Singkat cerita, lensanya bisa saya pakai. Saya coba untuk sekali kerja dulu buat dipakai buat membuktikan apakah ini normal, dan alhamdulillah normal walaupun autofokusnya agak berisik dan kadang suka miss fokus ya kalau misal terlalu cepat, nggak tahu kenapa ini. Dan ya karena saya nggak tega juga ke penjualnya gitu ya, dan ini lensa sebenarnya udah bisa saya pakai buat kerja, saya juga udah bisa ngehasilin, bisa balik modal ke depannya, jadi ya udahlah kita terima aja pesanannya. Dan akhirnya uangnya datang masuk ke penjual, karena itu udah pasti rugi banget penjual kalau misal saya lanjutin untuk ajukan komplainnya dan saya dapat barangnya, saya dapat uangnya juga, tapi ya penjualnya dapat apa? Nggak dapat apa-apa, dan itu sangat merugikan penjualnya. Dan untungnya saya waktu itu unboxing dan ajukan komplain pada saat Tokopedia ngasih garansi selama 3 hari itu, sesuai kebijakan dan ketentuan dari Tokopedia, memberikan pembeli garansi selama 3 hari sebelum barangnya itu diterima. Oke, masalah ke berapa? Masalah kedua udah beres ya. Masalah ketiga, saya dulu beli lensa ya kayaknya baru beberapa bulan ya, beli lensa 35-105 yang saya pernah bahas di video sebelumnya. Itu minusnya saya ketahui dan saya baca di deskripsi hanya jamur doang, semuanya normal, AF-nya agak berisik dan lain sebagainya. Oke, di situ saya terima, dan saya waktu itu kan kebetulan yang lensa Yongnuo yang saya ceritakan di awal tadi itu rusak dan saya butuh modal buat membeli lensa ini. Ya saya udah keluar modal dulu lah gampangnya buat menggantikan pembelian lensa ini. Saya jual lensa yang lama saya itu 35-105 mm, itu saya jual dengan harga 350.000 karena setahu saya itu minusnya hanya jamur, dan memang seller sebelumnya yang menjual pun bilangnya minusnya hanya jamur, dan saya nggak tahu minus-minus yang lainnya. Setelah saya jual, alhamdulillah duitnya udah nyampe, diterima pesanannya oleh pembeli sekitar 2 hari kemudian. Tiba-tiba baru banget tadi sore ini ya, baru banget tadi si pembelinya ngechat saya lagi. Aduh, baru nyadar ini pecah kaca belakangnya, retur lah ini. Lah saya nggak tahu pecah gimana. Saya mikir mungkin karena pengiriman, dan seharusnya kalau karena pengiriman bisa klaim asuransi dengan mengirimkan bukti video unboxing dan juga penjual memberikan video pas ngeboxing. Maksudnya pas ngemas si produknya gitu ya. Dan saya kebetulan banget belajar dari pengalaman ya, ada video pas ngepackingnya juga. Kalian bisa nonton aja videonya ya, semuanya udah saya cek. Lalu saya bilang kalau udah 3 hari nggak bisa retur karena memang itu ketentuan dan kebijakan dari Tokopedia. Saya juga bilang di deskripsi mohon sertakan video unboxing ya. Jadi ya udah semuanya udah saya tulis di deskripsi. Dan saya bilang kalau udah 3 hari nggak bisa retur, kalau di luar 3 hari ya udah itu udah di luar wewenang penjual juga. Karena memang dari Tokopedia aturannya seperti itu. Terus dia bilang parah banget lah, lapisan belakangnya ente buka paksa ini. Buka gimana pak? Saya pakai lensa itu hanya untuk kerja. Saya bukan teknisi lensa gitu ya. Saya cuma tahu dunia komputer doang. Jadi saya cuma tahu nama lensa dipakai buat apa, vokal yang berapa, ketajamannya gimana, apakah cocok buat kebutuhan saya, karena memang saya fotografer bukan teknisi atau penjual lensa gitu ya. Dan dia bilang lagi kelihatan banget pecahnya rata, sisa grapes doang. Dibilang dibuka paksa enggak juga. Pengalaman saya buka lensa yang lensa punya teman saya dulu 35mm f2 ya dari Yongnuo. Itu pun ya gagal saya benerin ya, karena emang saya nggak punya kemampuan untuk buka-buka lensa gitu ya. Lalu saya bilang lagi buka paksa gimana? Itu sebelum saya jual 1 minggu ke belakang saya pakai buat foto. Bukti fotonya ada dan tanggalnya juga ada. Lalu yang jual sebelumnya saya nggak tahu diapain. Pokoknya saya pakai itu aman banget. Ya aman banget, jelas banget karena udah ada bukti foto. Dan saya pakai kadang buat ngevideo ini nih, satu video ini, dan juga autofocus semua lancar. Dan saya pakai buat dokumentasi juga aman. Terus dia bilang, dan gini foto ini apa? Pas saya lihat lagi, kayaknya maksud dia yang kayak serabut-serabut itu, dan saya nggak tahu itu kaca gitu loh. Karena dari lensa-lensa yang saya lihat, dan ini mungkin kekurangan dari pengetahuan saya ya. Lensa yang 50mm ini dan 50mm yang Yongnuo kemarin nggak ada kaca di bagian belakang sini, dan saya kira itu bukan kaca. Saya kira itu hanya serabut-serabut, dan ya saya nggak ngerti apa itu, dan saya pakai juga kelihatannya hanya minus jamur dan juga autofocus semua lancar jaya. Saya nggak tahu itu kaca dan ngaruhnya ke apa, saya nggak tahu. Mungkin para teknisi boleh komen di bawah. Di sini mungkin ada sedikit kurang teliti dari saya pribadi, dan saya nggak paham ini kaca gitu loh. Jadi ya udah sesuai deskripsi, dan kalau misalnya ternyata itu bener kaca dan beneran pecah, itu kan bisa diajukan komplain ya, atau klaim asuransi ke Tokopedia selama masa garansi masih ada. Masa garansinya kapan? 3 hari. Setelah itu penjual tidak memiliki wewenang lebih gitu ya, karena emang udah di luar kemampuan dari penjualnya gitu, di luar wewenang juga. Jadi ya sudah, karena Tokopedia juga udah ngasih kesempatan ke pembeli soal garansi 3 hari tersebut. Ya jujur lah, gimana kondisinya gua tahu lu ngerti. Nah ini mungkin
mungkin kurang tepat juga, dan tolong jangan asal ngejudge juga karena saya nggak ngerti Pak. Saya bilang tadi saya ngertinya komputer, kalau ada kerusakan di komputer itu saya ngerti ini minusnya apa walaupun di motherboard saya nggak bisa ngecek gitu ya ini bagian komponen mana yang rusak, terutama kalau berhubungan dengan solderan duniawi saya nggak paham. Tapi ya lensa saya ngerti apa Pak, saya cuma ngerti dunia lensa ya focal yang berapa, aperture berapa, kalaupun minus saya cuma tahu minus paling f yang nggak bisa ngebuka atau mungkin autofocus nggak jalan dan hal-hal dasar lainnya saya nggak tahu, sampai ke komponen-komponen lensa dan juga bahkan optik-optiknya saya nggak tahu sama sekali gitu ya. Dan saya udah bilang itu jujur sesuai deskripsi, saya udah pakai normal dan saya pikir itu aman semua. Habis gitu ya dari penjual yang dulu saya beli aja dan lensanya bener jamur. Akhirnya saya nggak pakai lama karena itu lensa sebenarnya cuma buat koleksi awalnya ya, karena saya malas cleaning dan nggak tahu harga cleaning berapa dan budgetnya juga belum ada. Tapi karena kebetulan lensa yang dua kemarin saya rusak ya, jadi saya mau nggak mau perlu modal buat beli lensa ini, dan itu pun ada masalah juga ya ampun hari-hari. Akhirnya saya jual lagi, terus dia bilang ya ini nggak jujur, masa nggak pernah lihat yang lensa yang dipakai sebelumnya. Nih ada dua jawaban, lensa yang dipakai sebelumnya kalau yang khusus yang 35-105 saya nggak punya dan saya nggak ngecek secara detail yang kondisi normalnya gimana di Google. Dan yang kedua lensa yang sebelum saya pakai nggak ada optiknya kayak gini di belakang, pas dibuka juga nggak ada kacanya, jadi saya nggak paham maksudnya lensa yang dipakai sebelumnya gimana karena lensa saya pakai ini nggak ada bagian kaca di bagian situnya ya. Terus katanya nggak mungkin lah dari cara moto juga udah kelihatan sering pakai lensa. Makasih banyak ya. Di sini mungkin saya agak seneng karena foto-foto saya mungkin bagus ya. Alhamdulillah, makasih banyak. Tapi nggak tahu sih maksud sebenarnya apa. Tapi yang saya tangkap itu cara moto. Nggak tahu dah. Lalu saya jawab lagi ya saya sering pakai lensa tapi saya nggak ngerti komponennya. Saya cuma freelance fotografer, cari lensa buat dipakai kerja bukan jualan lensa. Halah masa fisik begini kelihatan banget. Maksudnya apa ya? Lalu saya bilang kalau komponen PC saya baru ngerti. Nah itu udah paham. Terus ini gimana? Retur sih. Kalau retur ya mohon maaf nggak bisa retur karena udah ada ketentuan dari Tokopedia tersebut yang dimana kita jual barang di Tokopedia yang mengikuti aturan dari Tokopedia maupun pembeli juga sama aja. Beli barang di Tokopedia ya ngikutin sesuai aturan Tokopedia. Penjual juga dari 350.000 itu nggak dapet 350.000 full, melainkan dipotong juga dari kayak biaya-biaya lainnya yang ada pada Tokopedia seperti gratis ongkir dan lain sebagainya. Nah itu udah paham. Semuanya sudah sesuai ketentuan, saya jelasin semuanya. Deskripsi cuma minus jamur ya. Ya balik lagi yang tadi saya ngertinya hanya itu. Dan kalaupun beneran ada masalah di situ ya Tokopedia sudah memberikan waktu 3 hari untuk cek barang dan menampilkan video unboxingnya juga. Lalu saya balik lagi saya jujur demi Allah gitu ya. Saya karena mungkin pembelinya agak emosi dikit jadi ya udah mungkin dengan saya bilang demi Allah dan emang saya demi Allah sudah jujur gitu ya. Dan yang saya ketahui hanya itu, ya udah saya bilang aja saya memang jujur gitu ya. Dan saya nggak paham itu kaca. Dan kalaupun beneran itu kaca dan ada masalah, balik lagi Tokopedia sudah memberikan garansi selama 3 hari. Nggak usah sumpah-sumpah mas, retur aja intinya. Tidak bisa karena balik lagi mengikuti kebijakan dan aturan dari Tokopedia. Kalau di luar itu seperti di Facebook atau mungkin di platform lain yang tidak ada aturannya atau bahkan jual offline, ya itu mengikuti sesuai dari platformnya. Kayak misal Facebook Marketplace, kalau nggak salah ya Facebook Marketplace ya cuma menyediakan wadahnya aja untuk jual beli, tapi kalau masalah transaksi itu di luar dari kebijakan Facebook Marketplace. Kalau pembeli itu membeli barang di toko offline itu mengikuti aturan dan ketentuan dari toko. Kalau garansi 3 hari, kalau garansi 1 bulan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi karena kita jual dan beli di Tokopedia, kita mengikuti aturan dari Tokopedia. Dan dari sini saya agak paham mungkin beliau ini agak emosi dan baru pertama kali ini dapat masalah pada saat transaksi online mungkinnya. Jadi ya beliau ini tidak percaya ke saya dan meluapkan emosinya kepada saya dan pada akhirnya karena apa ya bisa dibilang saya capek aja gitu ya dan saya nggak mau banyak pikiran lagi. Intinya semuanya udah diatur oleh Tokopedia karena platform kita jual beli juga di Tokopedia, dan kalau ada masalah di luar ketentuan Tokopedia ya Tokopedia maupun penjual tidak bertanggung jawab. Karena saya udah capek jadi saya bilang ya udah nggak apa-apa kalau mau bintang 1 juga, karena balik lagi saya udah berusaha jujur dan ya udah nggak apa-apa gitu ya. Yang penting saya udah berusaha jujur dan saya udah menjelaskan semuanya secara jujur. Tapi kalau pembelinya nggak percaya itu di luar kehendak saya juga. Dan kadang kita berusaha untuk menjadi lebih baik ataupun jadi orang baik itu tetap aja ada cobaannya di dunia ini. Ini bukan sok ngasih nasihat atau apapun itu, tapi ya ini berdasarkan pengalaman saya juga. Saya pernah beli, bukan pernah, ini HP yang saya pakai. Saya beli di Tokopedia juga second HP ini Samsung A04s dengan harga yang sangat cukup menarik pada saat itu, di harga 800 ribuan. Itu baru berapa bulan pemakaian kalau nggak salah ya. Lalu saat 3 hari itu tiba-tiba ada masalah, dan dari sini penjualnya tidak bertanggung jawab, bukan jujur ya, tidak bertanggung jawab, tapi penjualnya udah jujur sesuai deskripsi, tapi dia tidak bertanggung jawab karena di deskripsi itu dia bilang garansi 3 hari ya, garansi 3 atau berapa hari ya, 2 hari atau 3 hari. Dan itu kalau ngomong kayak gitu berarti yaitu garansi dari tokonya, bukan dari Tokopedia. Dan garansi dari toko tersebut ya bisa kita klaim selama masih ada garansinya juga. Dan setelah 3 hari atau 2 hari ya, setelah 2 hari kalau
kalau nggak salah. HP saya ini tiba-tiba ada stuck pixel 1 atau 2 biji dan saya mau kembaliin aja karena nanti lama-lama stuck pixelnya takut lebih banyak. Jadi saya kembaliin aja deh daripada saya dapat layar yang tiba-tiba rusak, dan alhamdulillah sampai sekarang enggak sih ya. Penjualnya ngilang cuy. Saya udah mengajukan retur sesuai dengan aturan, terutama dari aturan tokonya, dan penjualnya tidak bertanggung jawab atas deskripsi yang ia tuliskan. Jadi ya sudahlah, karena saya ikhlas dan HP-nya masih alhamdulillah masih aman sampai sekarang. Walaupun stuck pixelnya agak nambah, jadi nggak enak aja buat dilihat pas light mode. Jadi ya udah, saya juga nggak memaki-maki penjualnya karena ya udahlah, kita mau gimana lagi? Kita mau datengin ke penjualnya juga nggak bisa. Saya ikhlas aja dan akhirnya ya udah, HP-nya juga masih aman. Dan itulah pengalaman saya baru-baru ini tadi gitu ya. Dan selama 2 bulan berturut-turut saya nemu terus masalah dari jual beli lensa ini gitu ya. Dan saya berpikir, aduh kayaknya saya udah males dijual beli lensa gitu ya. Ini terakhir kalinya aja deh saya jual beli lensa. Kalau saya mau beli lensa, saya paling harus nabung sebanyak mungkin dulu baru beli yang beneran normal ya. Dan itu pun belinya di toko offline aja biar aman daripada di online nanti ada masalah. Ya karena balik lagi saya nggak ngerti gitu ya dunia lensa. Jadi kalau ada masalah gini saya jadi pusing dan malas aja dan menguras tenaga serta jiwa gitu ya. Jadinya pada akhirnya penjualnya saya blokir aja. Bukan berarti saya kabur atau apapun itu, karena semuanya udah saya jelaskan di chat dan teman-teman bisa lihat aja langsung ya. Saya udah jelasin semuanya dan masa garansi sesuai aturan dan ketentuan dan juga kebijakan dari Tokopedia, semuanya udah sesuai dan semuanya udah di luar kendali saya. Daripada saya nguras energi dan akhirnya saya nggak bisa belajar dan juga kerja gitu ya. Jadi ya udahlah, saya blokir aja daripada nanti dia memaki-maki saya dan itu bikin energi saya terkuras banyak. Jadi ya udahlah. Lagian pembelinya juga udah ngasih bintang 1, jadi ya udah oke lah gitu. Intinya saya udah berusaha jujur dan ya sudah. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan curhatan saya yang agak nggak jelas. Semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman supaya kedepannya kalau kalian jual beli di toko online maupun dimanapun itu, untuk selalu lebih teliti dan juga lebih hati-hati dan buat deskripsi sedetail mungkin. Ya gitulah pokoknya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.